Asbabun nuzul surah Al-Fatihah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, mantu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-Fatihah turun di Mekah dari perbendaharaan di bawah Arsy. Riwayat lain menyatakan, Amr bin Sholih bertutur kepada kami. Ayahku bertutur kepadaku, dari Al-Kalbi, dari Abu Salih, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Nabi berdiri di Mekah, lalu beliau membaca. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, semoga Allah menghancurkan mulutmu, atau kalimat senada. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda saat Ubay bin Ka'ab membacakan Ummul Quran pada beliau, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Allah tidak menurunkan semisal surat ini di dalam Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Sesungguhnya surat ini adalah As-Sab'ul Matsani, 7 kalimat pujian, dan Al-Quran Al-Azim yang diberikan kepadaku. Asbabun nuzul surah Al-Falaq dan An-Nas. Diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Nuaim dari Abi Ja'far Ar-Razi Ar-Rabi bin Anas dari Anas bin Malik dalam kitab Ad-Dalail. Surat ini diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW saat seorang Yahudi Madinah yang bernama Lubaid bin Asyam menyihir beliau. Ubaid bin Asyam menyihir Rasulullah dengan media pelepah kurma berisi rambut beliau yang rontok ketika bersisir, beberapa gigi sisir beliau, serta benang yang terdapat 11 simpul ikatan yang ditusuk jarum. Sihir itu ditempatkan di suatu sumur. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Falaq dan juga An-Nas. Setiap satu ayat dibacakan, terlepaslah satu ikatan hingga Rasulullah merasa lebih ringan. Ketika seluruh ayat telah dibacakan, terlepaslah seluruh ikatan tersebut dan Rasulullah sehat kembali seperti sedia kala. Asbabun nuzul surah Al-Ikhlas. Saat orang kafir Makkah bernama Suraqah bin Malik mengejar dan mengunuskan pedangnya untuk membunuh Rasulullah. Tiba-tiba kuda Suraqah terprosok ke dalam tanah setinggi lutut. Kemudian Suraqah berkata, wahai Rasulullah, ampuni aku. Kemudian Rasulullah berdoa dan Suraqah terselamatkan. Setelah terselamatkan, Suraqah kembali mengunuskan pedangnya. Kemudian kaki kudanya kembali terprosok hingga sampai pusar. Ampuni aku tidak akan melakukannya lagi, kata Suraqah. Kemudian Rasulullah berdoa dan Suraqah pun terselamatkan. Kemudian Suraqah turun dari kudanya dan menghadang Rasulullah. Kemudian berkata, wahai Rasulullah, beritahu aku, siapakah Tuhanmu yang memiliki kekuasaan semacam ini? Apakah terbuat dari emas atau perak? Rasulullah menundukkan kepala dan diam sebentar. Kemudian malaikat Jibril turun membawa wahyu berupa surah Al-Ikhlas untuk menjawab pertanyaan Suraqah bin Malik. Mendengar jawaban Rasulullah, Suraqah berkata, wahai Rasulullah, tuntun aku masuk Islam. Kemudian Rasulullah menuntunnya masuk Islam. Asbabun nuzul surah Al-Lahab. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya dari Ibnu Abbas. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Shofa, mengumpulkan orang-orang Quraisy lalu menyeru mereka. Bagaimana pendapat kalian jika aku sampaikan kepada kalian bahwa musuh akan menyerang di pagi hari atau petang hari? Apakah kalian percaya? Mereka menjawab, kami percaya. Lalu Rasulullah mengatakan, maka sesungguhnya aku memperingatkan kepada kalian akan datangnya azab yang keras. Tiba-tiba Abu Lahab menyela, celakalah kamu ini, karena inikah engkau mengumpulkan kami? Maka Allah pun menurunkan surat Al-Lahab yang merupakan ancaman balasan dari Allah untuk Abu Lahab dan istrinya yang menyakiti Rasulullah. Setelah perang Badar, Abu Lahab ditimpa penyakit lepra hingga akhirnya meninggal. Teman-temannya tidak ada yang mau menguburkannya karena takut kalau menyentuhnya akan tertular. Hingga 3 hari jasadnya dibiarkan. Akhirnya digali lubang di bawah tempat tidurnya dan ia dijatuhkan ke lubang itu sebagai kuburnya. Diriwayatkan Abdur Razak dari Ma'mar dari Zuhri, dalam kitab Al-Musyannaf. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Mekah setelah mendapat kemenangan, beliau memerintahkan kepada Khalid bin Walid untuk memasuki kota tersebut dari arah dataran rendah.
yaitu untuk menjemput dan memorak-porandakan tentara Quraisy yang sengaja akan menyerang tentara Rasulullah. Khalid bin Walid, yang gagah berani mendapat perintah pula untuk melucuti dan merampas senjata tentara Quraisy setelah benar-benar mendapat kemenangan. Setelah nyata kemenangan berada di pihak Rasulullah, maka umat manusia berbondong-bondong dari penjuru kota Mekah datang menghadap Rasulullah untuk menyatakan keislamannya. Pada saat peristiwa bersejarah ini berjalan sebagaimana kehendak Allah, maka Jibril datang menghadap Rasulullah dengan membawa ayat-ayat yang terkandung dalam surah An-Nasr, yakni memerintahkan agar mereka bertasbih dan memohon ampunan dosa manakala mendapat kemenangan dan kebahagiaan. Mereka wajib bersyukur dengan berzikir, memperbanyak tasbih dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.